Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari guru-guru SMK Negeri Batu Jaya. Pada kesempatan kali ini saya bersama guru itu diberikan kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan diseminasi budaya positif untuk di sekolah kita, dan ini adalah bagian dari program guru bergerak. Untuk saya pribadi, itu yang saya angkat adalah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian untuk bulan kesepakatan kelas. Baik, 5 posisi kontrol guru. Ya, kita sering mengenal ya kontrol itu apa, dan dimulai untuk mengontrol seseorang itu karena apa namanya, kedisiplinan, terkait dengan disiplin. Bagaimana kita mengontrol siswa atau peserta didik kita. Jadi kata disiplin tentu tidak asing buat kita. Disiplin itu selalu berkonotasi dengan kepatuhan. Ini kita skip. Kemudian motivasi orang itu untuk melakukan disiplin itu apa? Yang pertama, mendorong seseorang melakukan sesuatu pertama itu untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan disiplin atau tidak hadir tepat waktu di sekolah misalkan? Itu pertanyaan yang keluar dari benak orang tipe pertama. Karena takut dihukum, karena takut penilaian kinerjanya turun misalkan. Itu yang menjadi alasan. Seperti yang dicontoh, apa alasan kita datang ke kantor tepat waktu? Mungkin karena Pak Agus takut ditegur misalkan, atau TRK-nya turun. Itu semua berbagai alasan. Kita termasuk di posisi yang mana? Ya, kita mengambil motivasi yang mana? Kemudian yang kedua, selain takut menghindari hukuman, karena imbalan, karena reward. Ya. Jangankan kita, siswa kita, murid kita itu lebih terbiasa kepada reward. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya datang ke sekolah tepat waktu? Apakah saya langsung diangkat menjadi ASN misalnya? Atau apapun itu rewardnya, itu adalah sebuah motivasi yang bersumber dari imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang sebenarnya inti dari motivasi. Bukan karena reward, bukan karena takut dihukum, tapi untuk menghargai diri kita sendiri. Karena ketika kita termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena reward atau karena hukuman, maka kita akan menjadi orang yang disiplin berdasarkan apa yang hati kita katakan. Itu yang akan muncul menjadi sebuah karakter. Disiplin dan disiplin positif. Ada disiplin positif dan ada disiplin negatif. Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Harlock tentang disiplin. Jadi ada 2 jenis. Disiplin internal disebut juga dengan disiplin positif, dan disiplin eksternal itu disiplin negatif. Disiplin yang positif diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan yang lebih menekankan pada perkembangan murid, yang dimulai dari diri sendiri, dari diri murid sendiri, dan mengarah pada perilaku pengendalian diri siswa itu sendiri. Kemudian disiplin negatif diterapkan melalui hukuman. Kenapa kamu datang telat? Atau apapun bentuknya itu. Jadi siswa melakukan kedisiplinan karena unsur keterpaksaan. Mereka datang tepat waktu ke sekolah
karena dipaksa. Kalau enggak datang tepat waktu maka akan dihukum. Berkaitan dengan motivasi perilaku yang diuraikan di atas, maka disiplin positif adalah disiplin yang terwujud karena motivasi perilaku untuk menghargai diri sendiri. Nah, jangan rampok natural reward yang dimiliki oleh anak. Ya, jadi kalau anak terbiasa berbagi, kemudian diapresiasi dalam bentuk reward, itu akan menjatuhkan karakternya. Kalau anak ranking dikasih uang misalkan bentuk reward, itu akan menjatuhkan karakter. Sehingga apa? Motivasi kedepannya dia akan selalu termotivasi bagaimana saya mendapatkan imbalan, bagaimana saya mendapatkan reward. Sehingga apa? Karakter yang bersumber dari dirinya sendiri itu akan hilang. Kita masuk ke posisi kontrol. Penerapan disiplin positif dengan 5 posisi kontrol. Disiplin positif pada diri murid perlu dikembangkan. Bagaimana penerapannya, strategi apa yang perlu dilakukan, baik ke orang tua ataupun ke kita sebagai pendidik, agar disiplin positif pada diri murid itu tumbuh dan berkembang. Mbak Andri misalkan, yang nanti di tes. Ya. 5 posisi kontrol ini yang ada di diagram. Yang pertama itu penghukum, kemudian kedua pembuat merasa bersalah, kemudian ketiga kontrol kita sebagai teman, yang keempat kontrol kita sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai punisher, ya, sebagai penghukum. Saya terutama sering memposisikan diri sebagai penghukum, ya, terutama ketika saya menjadi kesiswaan, saya pasti memposisikan diri sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Ya, pada posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Dia pasti akan menyalahkan temannya. Saya diajak si A, saya diajak nongkrong, itu nanti akan saling menyalahkan. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Jadi berbagai alasan akan timbul. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena siswa benci atau tidak senang, guru seperti ini bukan seseorang yang difavoritkan. Ya, saya berarti bukan guru favorit karena sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, intonasi guru lebih halus. Misalnya, aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu. Kok sekarang telat lagi? Ini pembuat merasa bersalah. Jadi guru banyak berceramah, mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan, sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya, murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong untuk menutupi kesalahan. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri, perasaan dirinya jelek, dan si murid itu akan berkata, maafkan saya. Nah, siswa menganggap dirinya jelek, bukan anak yang baik. Dalam jangka panjang hal ini bisa berakibat buruk untuk si siswa. Kemudian yang ketiga, kontrol kita sebagai teman, ya, memposisikan kita sebagai teman terhadap murid-murid kita. Jadi guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, yang menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa, tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Kalimat seperti, Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari, besok jangan terlambat lagi ya. Harusnya kamu baris paling depan, lakukan itu untuk saya, dan sebagainya. Hasilnya, murid memiliki ketergantungan kepada guru. Misalnya ketika naik kelas, anak-anak yang dulunya sikapnya baik,
begitu naik kelas bubar. Hal ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu karena motivasinya untuk menyenangkan. Ketika gurunya berubah, ia pun akan berubah. Berbahaya buat kita ketika guru karena sesuatu hal harus memberi respon berupa sanksi tertentu. Anak akan menanggapi, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata saya masih diperlakukan seperti ini. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai pemantau, sebagai monitor. Jadi sebelumnya guru dan murid sudah membuat aturan kelas. Aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensi apa yang akan didapat. Pada posisi ini, jika murid tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, tidak berkata-kata dengan intonasi yang datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa aturan kita? Jadi guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi. Akibatnya, anak menyesuaikan diri bila dia diawasi dan menitik beratkan pada apa akibat dan hadiah dari melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima, ini yang sangat ditekankan di dalam program guru bergerak, yaitu kita sebagai guru menjadi manajer. Pada posisi sebagai manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Anak diharapkan jujur menjawab, misalnya saya terlambat karena semalam menonton YouTube, main online game, dan sebagainya. Terhadap jawaban murid tersebut, guru akan merespon dengan kata-kata misalnya, apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita, bahwa Anda akan menghargai waktu, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan besok akan berbuat seperti apa. Dalam hal ini anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Mereka yang akan kita harapkan untuk berpikir sendiri bagaimana mengatasi permasalahan mereka. Bukan kita yang menentukan kamu harus begini atau kamu harus melakukan seperti itu. Hasilnya, hal ini akan menguatkan pribadi anak yang meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jika terlambat datang ke sekolah, ia akan diarahkan untuk menjadi anak yang menghargai waktu, bukan menjadi pribadi disiplin karena takut hukum atau lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian, ya, nanti dilanjut lagi oleh Ibu Wulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.